Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinda Puspita Hervira dengan NIM 211041158. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi, izinkan kami untuk menjelaskan konflik-konflik yang terjadi dalam film-film di Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sinta dengan NIM 21104111145. Nama saya Nazla Afifah dengan NIM 21104111153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Anissa dengan NIM 21104111148. Nama saya Dina Rizky Kinasih dengan NIM 21104111155. Kenalin, nama saya Muhammad Mirza Maulana dari kelas D dengan NIM 21104111157. Film yang akan saya ceritakan adalah film berjudul Orang Kaya Baru. Secara singkat, film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Namun, suatu hari sang ayah meninggal dunia. Dan tanpa diketahui anggota keluarga lainnya, ternyata sang ayah meninggalkan warisan senilai 30 miliar rupiah. Anggota keluarga yang tersisa kemudian mulai menerapkan gaya hidup yang konsumtif dengan caranya masing-masing. Kemudian konflik ini baru muncul saat sang anak terakhir merasa keluarganya ini sudah tidak sama lagi dan dia mulai merasa kesepian. Nah, namun di waktu yang bersamaan, keluarga dari sang ayah yaitu sang adik datang bersama pengacara dan meminta hak dari warisan sang ayah. Dan keluarga yang tersisa pun ini bingung karena uang yang telah diwariskan ini sudah habis senilai 30 miliar rupiah. Dan saat itu juga mereka akhirnya menjual rumah mewah yang baru saja mereka beli. Dan pada konflik film ini kita dapat melihat adanya strategi win-win solution dalam manajemen konfliknya. Di mana pada strategi ini kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan atau sama-sama tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dan tidak ada kebencian yang muncul di salah satu pihaknya. Dan dapat dilihat juga pada konflik yang terjadi, pihak keluarga sederhana menjual rumahnya dan kembali ke rumah sederhana. Dan dari hal tersebut inilah akhirnya dapat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan juga keluarga ini dapat menjadi keluarga yang harmonis kembali dan sang adik mulai merasakan kehangatan di dalam keluarganya sendiri. Solusi ini menurut saya sudah tepat. Karena dengan menerapkan win-win solution, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan walaupun dengan cara yang berbeda. Kita nggak perlu punya trauma. Kita nggak perlu ngerasa kehilangan. Yang penting kita bahagia. Gimana caranya bahagia? Kalau sedih aja, nggak tahu rasanya kayak aja. Cukup, 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 cukup. Pada video cuplikan sebelumnya, itu merupakan adegan dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Pada cuplikan tersebut, terdapat karakter bernama Angkasa. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dan pada video tersebut, adegan tersebut, Angkasa terlihat sangat marah karena dia dan adik-adiknya mengetahui fakta bahwa kedua orang tuanya ternyata menutupi salah satu kejadian masa lalu, masa lampau yang ternyata sangat fatal. Dan pada adegan tersebut Angkasa sangat marah dan tentunya Angkasa dan adik-adiknya itu merasa kecewa karena selama ini kedua orang tuanya itu menjalani kehidupan selama bertahun-tahun seolah kejadian masa lampau tersebut tidak pernah terjadi. Dan menurut saya, solusi dari konflik ini adalah seharusnya sebagai keluarga, terutama kepada kedua orang tua dari mereka ini, jujur saja kepada Angkasa dan adik-adiknya, karena jika kita berbohong dan menjalani kehidupan seakan-akan kejadian tersebut tidak pernah terjadi, artinya kita masih belum bisa menerima kenyataan, kita masih belum bisa menerima mengenai kejadian tersebut. Dan juga karena pada akhirnya keluarga adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri, di mana tempat kita berpulang, di mana tempat kita bisa berkeluh kesah. Maka dari itu dalam suatu keluarga harusnya kita harus jujur kepada sesama anggota keluarga. Jadi kamu diam-diam ketemu sama Sarah? Sarah lihat kali. Bener apa enggak? Apa aku harus telepon Sarah dulu? Iya. Iya, aku yang antar Sarah ke rumah sakit. Kenapa kamu lakuin, Mas? Mau aku kasih alasan apapun ke kamu nggak akan pernah percaya. Saya akan
memberikan contoh dan menjelaskan konflik antar pribadi pada salah satu series drama Indonesia, yaitu Wedding Agreement episode 9. Pada episode 9, terdapat cuplikan adegan di mana Tari, sang istri, mengetahui Bian suaminya mengantar Sarah, yaitu mantan kekasih Bian, ke dokter untuk berobat. Namun Bian tidak menceritakan atau izin kepada Tari bahwa dia mengantar Sarah dan sempat berbohong agar tidak menyakiti perasaan Tari, walaupun sebenarnya ia hanya berniat untuk membantu Sarah. Maka terjadilah konflik antara Tari dan Bian, di mana Tari tidak percaya alasan Bian mengantar Sarah ke rumah sakit karena sebelumnya Bian berbohong. Di sisi lain, Bian kesal karena selalu dicurigai dan tidak dipercayai oleh Tari. Solusi yang dapat saya berikan dari konflik tersebut yaitu memperkuat rasa percaya dan kejujuran dalam hubungan. Bian seharusnya jujur saja kepada Tari bahwa ia mengantar Sarah untuk berobat karena tidak ada orang lain yang dapat mengantarnya. Walau sebenarnya kontak dengan pihak ketiga ini pasti menimbulkan rasa kecurigaan dan rasa tidak suka terutama oleh Tari. Kemudian Tari seharusnya belajar untuk lebih percaya terhadap Bian akan aktivitas yang ia lakukan baik sendiri maupun dengan orang lain. Akan membahas salah satu konflik dalam film Keluarga Cemara, yaitu konflik antara Abah dengan anaknya, Euis, di mana Abah gagal memenuhi janjinya kepada Euis, yaitu pada saat Euis sedang mengikuti suatu perlombaan, Abah berjanji untuk datang, namun Abah tidak datang. Selanjutnya pada saat Euis berulang tahun, Abah berjanji lagi untuk datang, namun lagi-lagi Abah tidak datang. Euis pun merasa kecewa atas tindakan Abahnya. Solusi yang saya berikan dalam konflik ini yaitu pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak, di mana seorang abah seharusnya memberikan pengertian dan juga penjelasan kepada Euis alasan mengapa ia tidak dapat hadir dalam acara tersebut, karena pada saat itu abah sendiri juga sedang mengalami suatu masalah. Dan juga untuk Euis, setelah mendengar penjelasan dari abahnya, diharapkan Euis dapat mengerti penjelasan dari abahnya tersebut. Maka dari itu pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apa yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan keduanya akan saling mengerti. Terus ini apa? Lydia Danira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya. Aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a fucking penthouse. Kali ini akan membicarakan mengenai salah satu film yang memiliki konflik antar pribadi, yaitu film Layangan Putus di bagian adegan Kinan dan Mas Aris, di mana kedua karakter yang merupakan suami istri terlihat sedang berkonflik, di mana karakter Aris ini ketahuan membelikan perempuan lain rumah atau penthouse dan mengajaknya berlibur di luar negeri. Sedangkan karakter Aris, istrinya yaitu Kinan, tidak mengetahui hal yang dilakukan Aris di belakangnya, di mana akhirnya hal tersebut ketahuan oleh Kinan, dan Aris dikonfrontasi oleh Kinan. Dari konflik tersebut, saya melihat inti permasalahan dari karakter Mas Aris adalah ia berbohong pada Kinan, yang menjadikan Kinan, istrinya, tidak percaya kepada Aris, suaminya. Di mana setelah memiliki kecurigaan, Kinan mencari informasi mengenai apa yang dilakukan Aris. Solusi yang dapat saya berikan adalah semestinya dari awal, karakter Aris ini tidak berbohong kepada istrinya, dan mereka harus saling percaya satu sama lain agar tidak selalu bercuriga kepada pasangannya. Karakter Mas Aris ini perlu lebih terbuka terhadap apa kegiatan atau keputusan yang ia buat kepada istrinya, yaitu Kinan. Terima kasih. Deal. Deal. Thank you, Roman. Ulan? Ulan? Tunggu, Lan! Kali ini saya akan menjelaskan konflik antar pribadi pada salah satu film romance yang ada di Indonesia, yaitu Roman Picisan. Kenapa sih saya memilih film tersebut? Karena menurut saya, film itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi pasangan yang ada di Indonesia.
mulai itu dari bahagia bersama sampai sedih bersama. Singkatnya, film ini menggambarkan bagaimana dilema antar sepasang kekasih yaitu Wulan dan Roman dalam menjalankan hubungannya meski terpaut jarak yang cukup jauh, atau yang biasa kita sebut dalam sehari-hari yaitu LDR. Klimaks pada film ini atau puncak konflik berada pada saat si Wulan jauh-jauh mengunjungi Roman pacarnya yang berada di Belanda tanpa sepengetahuannya untuk memberikan kejutan. Namun sayang, apa yang terjadi? Wanita ini jauh-jauh datang ke Belanda hanya untuk melihat pacarnya berpelukan dengan wanita lain. Wulan pun langsung pergi meninggalkan si Roman tanpa sepatah kata apapun, dan disinilah hubungan mereka mulai renggang. Menurut saya, konflik seperti ini sangat umum terjadi di pasangan muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Kenapa? Karena pada saat kita sedang jatuh cinta, kita hanya menafsirkan segala sesuatu hanya melalui mata tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Padahal jika dilihat dari perspektif si Roman, dia hanya mencoba membantu temannya yang sedang kesusahan. Sedangkan untuk masalah pelukan, tentu Roman tidak mau hal ini terjadi. Bisa dilihat dari wajahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang terkejut mendapatkan pelukan dari wanita lain. Dan juga tangannya diam tanpa membalas pelukan dari wanita tersebut. Jadi, intinya dalam hubungan antara dua orang atau lebih, baik itu pasangan maupun teman sebaya, kita tidak boleh menilai sesuatu dari apa yang terlihat oleh mata saja. Kita seharusnya tidak boleh menilai sesuatu hanya dari satu perspektif, karena itu rawan akan terjadi konflik. Jadi, untuk mencegah konflik tersebut atau seperti ini, kita tidak boleh mengambil keputusan yang terlalu cepat tanpa adanya klarifikasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.